harus ya, sama jika yang terbaik berdoa itu satu kali itu satu terus. Jadi saya bicara keras untuk kalian. Organisasi kelembagaan, organisasi tetap saya baru jalan tidak masalah, tapi tahap demi tahap dibenahi. Kalau adik-adik ada kekurangan apa-apa, oh kami kalau kenapa saya rangka begitu harus satu rangka harus kasih ke Istanbul, karena organisasi OKP harus ada Istanbul supaya itu menjadi pengetahuan kalian dan kalian. Ini kan baru mulai. Seiring waktu berjalan, tahun demi tahun ini kan banyak perubahan. Ada banyak hal-hal baru yang berubah secara organisasi. Itu adik-adik harus sering ikuti perkembangan. Ya, Bumi dan WG segala macam naik sampai yang di rumah uang Malo saya tahu. Jadi ketika saya dengar adik-adik kamu ada satu untuk berkembang di atas negeri. Ya, jadi semua persyaratan yang saya sampaikan kepada pengurus waktu itu ada sekitar pulsa lampu habis kah? Jadi saya harus kasih tahu yang sebenarnya yang harus disiapkan dari lembaga berorganisasi apa. Ya, intinya saya sudah kasih tahu dan saya sempat pikir untuk memulai sendiri. Dan itu tidak masalah, itu harus semua orang, tapi harus mulai sesuatu secara bertanggung jawab, tidak main-main, karena menerima satu rekomendasi itu kenapa dalam kelembagaan itu kita akan lihat apakah ada aspek kesetaraan gender di sini, apa panti apa semua. Hari ini peraturan Menteri Sosial terbaru itu mengarahkan untuk semua aktivitas kelembagaan sosial seperti ini kalau tidak ada wadah. Saya mikir, berkat bagaimana kalau tidak ada saluran? Oh, nah, berapa kali sudah kasih ingat. Jadi kalau ada keterwakilan perempuan di dalam, semangat buat adik-adik perempuan, belajar dari sekarang supaya 10-20 tahun ke depan setelah kami kamu ada berdiri. Ya. Amin. Laki-laki juga setelah kita yang ada kalian yang berdiri. Ya berapa tahun ke depan mungkin saya sudah rambut di bawah kan kok cerita. Tapi nanti ke depan pasti saya akan ada rambut putih. Ibu ini di dalam rambut putih, terus pegang tongkat. Tapi paling tidak kita semua orang percaya bahwa Tuhan Yesus pada kita sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat. Saya dan Pancasila Kota Adik-adik, saya dengan penuh rasa syukur dan sukacita saya tetap ikuti perkembangan. Mungkin kadang saya secara pribadi mungkin tidak terlalu sama-sama dengan kamu, tapi bukan berarti saya tidak pantau. Saya lihat ya, lalu ada pikiran, ada rasa begitu. Jadi saya sudah sampaikan pengurusan izin semua sudah di dalam, sudah tercover semua. Ya, dan itu jadi dasar saya berani datang ke survei. Nanti setelah survei itu maksudnya saya cocokkan antara buku yang kamu kasih itu di dalam dengan situasi lapangan. Saya kan pesan bikin struktur bingung semua toh, antara terus saya bilang ini seperti ini, bilang sementara dan tidak apa-apa. Ya, ini jalan dengan yang ada, bergerak dulu. Nanti perlahan baru mulai berbenah pelan-pelan. Ya, tidak harus tunggu punya gedung 100 lantai kayak Menara Babel baru mulai bergerak. Dengan yang ada, apa nama sudah ada. Harus bisa pesan satu untuk apa nama adik-adik yang di kota. Alamat identitas kali ini lembaga, bukan rumah pribadi. Kalau kita bicara ekonomi, berarti kita bicara bukan saja soal makan minum uang dan segala macam sandang pangan papan, tapi juga ekonomi itu bicara tentang pemberdayaan. Ya, pemberdayaan itu adik-adik usia produktif itu yang di kategori usia muda, kata muda itu umur 12 tahun sampai 45 tahun. Ya,
Tapi kalau ada yang setengah abad, ini usia emas baru mau masuk, tidak apa-apa, sudah usia 50 kan, semangat muda, bergerak jalannya, bisa buat hal-hal yang pada akhirnya menghasilkan punya nilai ekonomis buat dia. Kenapa? Sengaja ini sore kan tahu sekarang bisa jalan. Kalau datang pagi itu tadi bisa sebentar, kerjanya telepon sebentar ini telepon. Bisa jadi saya minta waktu terakhir juga tuh saya berpikir kesempatan. Jadi dia ini sudah cukup bergerak jalan. Nanti karena 3 program rumah tangga, jangan suka tambah-tambah program di luar anggaran dasar anggaran rumah tangga ya. Nanti secara kelembagaan ketika dibaca kalian punya riwayat nanti rancu di anggaran dasar anggaran rumah tangga ini kan sudah program. Kenapa tiba-tiba harus bikin di program tambahan apa? Jadi ini kan kita lagi belajar dan keseluruhan Bopen baru di sini ya, supaya jaringan link antara MAPI Bopen Asmat Merauke ada, karena ini sudah provinsi. Oktober ini kami sudah mulai operasional ya, dari hari-hari makin sulit. Kalau tidak tinggal di dalam Tuhan kita akan hancur. Ya, tidak boleh rasa malu, rasa minder, harus berani mencoba, lalu berkomunikasi dengan siapa saja. Jaga sopan santun. Pertama jaga nama baik Tuhan Yesus. Nilai nominal rupiah untuk memulai lembaga itu dari mana sumbernya? Ya. Saya mau tanya tapi saya tidak mau tanya. Kasih mati pikiran dan perasaan tentang ingin uang itu buang kalau kamu mau hidup. Bukan berarti tidak butuh, tidak perlu, kita perlu. Tetapi karena ini kelembagaan, kebersamaan, selalu ego pribadi harus ditekan. Kebersamaan itu yang ini. Kalau ada apa-apa, diskusikan. Ada persoalan urusan kelembagaan bersahib, duduk baru bicara di tempat, dan sudah bicara di jalan-jalan, di lorong-lorong, di pisang-pisang, di alang-alang. Berhenti. Itu tidak bagus, tidak elok. Kita sedang belajar ya. Oh, berarti saya mau kalau ada apa-apa saya harus. Jadi belajar dari hal itu sendiri. Ini kamu baru mulai percaya 5-10 tahun ke depan kamu tidak akan seperti ini. Hari ini catat baik-baik apa yang saya bilang. Kamu kalau mau sungguh-sungguh, kamu akan banyak perubahan. Tuhan buat percepatan, ada akselerasi di dalam alam roh ketika kamu utamakan takut akan Tuhan. Karena segagah, sehebat apapun kita, tanpa Tuhan kita tidak bisa berjalan. Libatkan Tuhan, kami ya. Ini satu langkah maju ya, untuk berurusan dengan dinas terkait rekomendasi yang akan dikeluarkan untuk evaluasi. Kalau 5 tahun terlalu lama, karena kami tidak tahu di dalam jangka waktu 5 tahun apa yang akan terjadi kan. Apa yang terjadi, entah personil berkurang atau personil bertukar atau ada apa. Tapi alangkah baiknya kita ambil jalan tengah. SK beberapa LKS kami kasih 3 tahun ya, supaya apa? Tiap 3 tahun itu ada evaluasi secara dinas terhadap lembaga maksud saya. Tetapi kalau kalian sendiri dalam organisasi, untuk evaluasi itu bukan tunggu 3 tahun, bukan evaluasi. Kalian selalu ada pertemuan bulanan, ada evaluasi ya. Nanti kalau untuk urusan kelembagaan, nah itu 3 tahun. Tapi dinas dengan organisasi itu 3 tahun. Tapi kalau untuk urusan evaluasi internal sini, buatlah beda pertemuan rutin, mungkin sebulan sekali kah, atau bagaimana kah, atau minimal sebulan sekali lah. Dekat lagi. Salam aja lah, itu di sebelah. Itu lagi. Masing-masing dengan dia punya, tidak perlu untuk. Saya kemarin bilang dia, saya di Meri. Tapi saya sudah berapa belas tahun saya berjemaat di GBI. Bukan berarti saya lupa tempat lahir, saya lupa suku Kobai, Korwai, Wambon, Nuyu, Manu, saya ingat.
itu cara Tuhan. Kalau semua satu warna tidak indah. Amin. Usulan saya Amin. masukannya buat tadi kantor-kantor kita di mana barang mungkin 50 kali 50 kali 100 kali 50 kali 100 kali kita lain wisuda harus kau lihat sampai semua pegang toga. Tidak ada yang bangun tukang. Jadi wadah ini hadir untuk kalian bersama kalian jadi orang-orang hebat. Saya mengambil foto tapi karena gelap mungkin ada hari apa saya akan datang siang. Tapi nasa kasih tahu itu di luar jam kantor. Saya malas datang itu di luar kantor. Sedikit duduk di telepon booking sekali. Jadi nanti saya sendiri datang tapi itu di luar dinas karena supaya saya foto tempat, saya lihat kondisi keadaan, nah, saya buat laporan ke pimpinan. Paling saya pulang dari nanti kulilin baru rekomendasi bisa ambil ya. Rekomendasi sudah ada, sudah include dirangkum data data. Nanti kalau sudah urusan ke kemudahan gereja ya itu masing-masing dari tiap ya. Terus pokoknya dalam bulan jatuh tempo sudah bikin surat permohonan, lampirkan fotokopi rekomendasi pertama, kirim ke dinas sosial, minta perpanjang rekomendasi untuk partai. Jadi setiap 3 tahun perpanjang. Kalau 5 tahun kita tidak tahu, ini jangka waktu lama, di tengah jalan ada apa kan kami lebih baik 3 tahun hanya untuk perpanjang. Kamu sudah ada. Dulu KTP 5 tahun, sekarang KTP 10 bulan. SIM saja 5 tahun sekali. Itu iya, ada rekomendasi 5 tahun sekali. Perpanjang saja. Aktivitas di mengena di hati itu bukan urusan rekomendasi sekali. Dan pertama kali kamu sepakat, kamu duduk dan kamu bilang kami mau mulai. Itu kamu lahir. Itu ulang tahun ya. Kira-kira begitu adik-adik. Begitu yang saya ingin sampaikan urusan kedinasan apa persyaratan semua sudah oke. Nanti saya pulang dari karena hari Jumat saya sudah besok pagi ya. Saya sudah geser, semua orang datang di saat ini. Pulang dari meeting dengan Ulilin ya. Baru saya proses dari meeting. Dia laporan masuk ke kepala dinas. Pulang orang rekomendasi. Yang terakhir saya kasih ingat kemarin 13 Juni sudah terjadi pelantikan pejabat. Saya yang tadi urusan barang ini kan sudah tukar tempat. Ya, saya tukar tempat dengan teman saya. Kami masih satu bidang, tapi saya tadi urus ini. Jadi waktu kamu datang ketemu saya, ada 2 orang itu sebenarnya 2 orang terakhir yang datang, bukan kamu ada sama ada 1 lagi. Ada 1 orang yang mau bikin lebaran. Begitu kamu datang, saya masuk berkelah berapa minggu, saya kaget begini, ada pelantikan datang, saya dilantik pindah tugas dengan teman. Jadi teman punya tugas, saya yang masuk, saya punya teman yang ganti. Begitu. Hanya kami berkomitmen untuk saling membantu, makanya saya datang. Harusnya dia datang, dia seorang ibu haji. Ibu haji, jadi berarti pakai kerudung. Tidak boleh bersikap begini. Ini lembaga. Iya, mungkin kamu merasa aneh, tapi ini sudah saatnya untuk kamu keluar. Indonesia bunuh diri. Dunia luas. Akan bertemu dengan orang multi agama, Kristen, Protestan, Katolik, Advent, Hindu, Buddha dan segala macam. Kau muncul lagi dong tamu. Seperti itu. Jadi kalau lihat teman-teman agama lain atau pejabat agama lain datang, jangan sorry, stop. Nanti orang bilang kamu tidak mau mati. Kuliah menarik. Ada yang belajar. Sekolah menarik. Ya. Saya stop kamu tempat. Akan tahu ulang, saya stop kamu tempat. Saya pantau. Ya. Bukan karena mau ini tidak, karena saya. Terakhir sebelum saya tutup, nama
nama saya Lois Mandiken, asal dari Marin, bapak mama Marin. Saya lahir di Kawagir 12 Oktober 1978. Saya bapak pengikut utama untuk Kawagir, dan saya punya adik-adik. Bapak tugas kami berputar sekitar Bogor. Sebenarnya bapak tinggal kampung dari tahun 72, dia sudah ada di Bogor. Dia punya angkatan yang lebih senior dari dia, Bapak Pendeta PT Otomause masih hidup. Ya. Dia punya sobat-sobat, Bapak Pendeta Rumi sudah meninggal, Bapak Ian Korok sudah meninggal, Bapak kawan di Tenggo, Asmat, Bapak Petrus Besari sudah meninggal. Dia punya sobat, dia punya adik yang dia paling sayang, Bapak Mantri Mesa Kutagi masih hidup di sana. Jadi kami lahir di sana, kami besar di Depok. Bapak sendiri buka jemaat di Buena yang sekarang dikasih nama Johannes Calvin. Lalu kemudian beberapa waktu istirahat, dan 2003 membuka satu posko baru lagi di Sentani, gereja reformasi Sentani. Ya, dengan kedua teman, Bapak guru dulu di Kou, Bapak Dimara Doko sudah almarhum. Lalu Bapak Naftali Baikole, juru bicara SSB pertama untuk daerah selatan. Anaknya Bapak Anies Baikole, keluarga Baikole. Jadi mereka tiga sahabat ini mulai pospei baru di Sentani dan Tuhan. Walaupun jemaat kecil, tidak banyak, dan kami kalau sembahyang jumlahnya seperti itu. Dengan 1001 tantangan, dengan situasi yang cukup berat, tapi kami mau bilang sekali Tuhan Yesus tak Yesus. Bapak bertugas pendeta aktif sampai Tuhan panggil pulang, masih melayani naik mimbar di gereja reformasi. Kami anak-anak tersebar di beberapa denominasi. Tapi kalau kami pulang ke Sentani, kami tunduk, kami tetap ada hari yang masuk seperti biasa sampai hari ini. Seperti itu, jadi untuk saya wilayah mati bukan asmat, saya keluar orang tua suku-suku di sana sedikitnya satu Lembaran, dan dengan situasi perkembangan Ben Kamberlak yang sudah pergi, dan juga Bapak Pendeta Zambel dan juga Bapak saya Yesus sedikit. Kami tidak lupa orang tua pesan dimanapun berada harus selalu diberkati. Dan yang kedua, sekalipun kami tidak berada di gereja reformasi di ibadah, ya, maksudnya urusan ibadah ini, tapi kita punya tugas untuk bantu. Dan hari ini saya lakukan. Amin. Jadi ada apa harus sebaiknya supaya kita sama-sama maju. Itu asal sekolah SD PPG Ibu Makia, SD PPG Uni, saya masih pakai kalam batu tulis, tidak ada buku, jadi kan tulis batu. Kami di pula, jadi ketemu kita jadi macam budik juga. Apa ini kan bisa pakai batu kan? Sekarang bisa pakai batu ya. Tapi ya puji Tuhan, selesai SMP, SMA dan D3 lalu S1 dari UCM, lalu ada proses S2. Amin. Itu semua karena Tuhan. Amin. Jadi itu sedikit cerita. Semua adik orang tua kandung dua-dua sudah. Jangan lupa para orang tua yang dulu. Tanpa mereka kita tidak ada. Jangan lupa taruh untuk orang tua. Hukum kelima, ya. Jadi saya mengucap syukur sama Tuhan, ini salah satu gebrakan maju, salah satu langkah maju dari tadi untuk mau berkembang lebih baik lebih ke depan. Amin. Aku jaga, ada apa-apa, hatimu hati panas kamu apa usaha. Jangan dengar sedikit langsung baku guru yang keluar. Ya, tidak boleh selama susu keluar, ekspedisi. Kalau ternyata nanti saya aja. Yang perempuan ya sekretaris, laki-laki, perempuan bendahara.
Yang benar ya. Ya, yang Sekretaris benar. ada sudah. Sekretaris ada. Ilmu itu kita mau bagi, yang penting mau. Kalau tidak mau ya sudah. Diam-diam. Iya. Saya pikir demikian, satu adik-adik yang Tuhan Yesus sayang, puji Tuhan, biar kita punya usaha, kita punya baik yang kita sedang bergerak ini, kita alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang jadi kita punya fondasi di atas satu alas yang kuat dan bakar. Berdirilah gereja, berdirilah organisasi ini. Amin. Ya, di atas batu karang. Ada persoalan, ada tantangan, itu hal biasa. Hidup di bumi itu tidak tenang-tenang, pasti ada gelombang, ada. Tapi bukan berarti langsung mati dia. Cari jalan keluar sama-sama ya. Amin. Itu pesan saya. Ada apa-apa komunikasi Pak Ketua dan Sekretaris Bendahara, teman-teman pengurus. Jalan 3 tahun awal sambil berjalan. Dari Tuhan nomor 1, bangun pagi mulai dengan Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Supaya sepanjang hari terima kasih sudah buka pintu rumah, terutama pintu hati untuk menerima kami. Saya atas nama bidang pemberdayaan sosial Dinas Sosial Dr. Merauke, mohon maaf tidak bermaksud untuk terlalu lama, karena juga ada tujuan bermain. Dan juga yang kedua, sambil waktu agak ini untuk waktu baik untuk kalian persiapan apa yang belum, dan hari ini saya bisa datang, laporan kami akan sampaikan ke pimpinan. Lalu untuk rekomendasi kami kembali dari tim Lilin dan kami proses. Siap. Sudah dicap, tanda tangan apa semua baru. Itu serahkan ke badan pengurus. Saya lebih senang kami serah terima di sini. Siap. Supaya semua hadir. Ya, Ya. berdoa supaya niat baik ini terjadi. Siap. Kadang kami niat baik, Ya. kalau ada apa-apa bikin sembahyang kah, macam kah, ada event apa-apa, kasih Ya. buang-buang suara. Siap. Entah saya datang atau tidak, yang penting buang suara saya tahu. Siap. Ya, kita masih bisa. Ya. Selamat berkembang, selamat maju, dan Tuhan yang hebat ada di dalam kita semua. Kita tidak hebat, kita ini nol, tapi karena Tuhan Yesus dalam kita, karena roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Pegang itu. Yang terkhusus kepada kita semua. Wah, Tuhan, tepuk tangan lagi. Berarti kalau kita lihat ke depan ada asrama, langkah yang harus diambil itu mulai berpikir untuk bagaimana Bapak bekerjasama dengan pemerintah daerah asal. Nah, dan juga bisa Bapak bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat di mana kalian tidak menutup kemungkinan, karena itu bisa menjadi saluran juga. Kalau untuk asrama mungkin sementara seperti ini, dan tadi adik-adik bilang tinggal di rumah di tinggal dengan siapa, memang betul. Kalau kita dengan model tinggal begitu, kita tidak bisa efektif lagi. Makan saja takutan, kadang tidak makan, mau belajar maksimal tidak bisa. Kita mau pikir itu tugas sekolah kah, mau pikir tuan rumah aku kepentingan ini, aku udah begini. Untuk bisa punya asrama, karena bicara asrama berarti bicara kelembagaan, bicara organisasi, bicara urus banyak orang. Asik, bicara asrama berarti harus ada tanah. Makanya tadi saya bilang, kamu udah pantau-pantau kita lagi sekarang. Waktu kintal itu dia beli itu atas nama lembaga, beli tanah. Tapi harus beli, memang kain nama salah satu dari pengurus yang ada atau pendiri. Amin. Setelah terjadi pembelian pribadi yang namanya dipakai waktu transaksi pembelian kintal itu,
ada yang tadi beli atas nama orang, orang yang tadi pakai dia nama begitu, dia serahkan kembali ke lembaga, itu bahasanya begitu. Kan harusnya begitu. Di tanah, untuk beli tanah dikali sudah lebih sekarang apa yang harus dilakukan? Bukan saja sekedar bangun komunikasi. Karena untuk Arya tadi bilang bangun asrama kita harus punya. Untuk bangun asrama kamu sudah punya, besok mau dapat rekomendasi ya. Atau mau ada semua sudah. Sehingga besok kalau mau punya kita udah atas nama organisasi. Aset keuangan juga atas nama organisasi. Inventaris apapun itu, aset bergerak dan tidak bergerak itu atas nama organisasi. Baru buatlah asrama di atas tempat yang kalian selesai, supaya bisa mengakomodir dan ada tersebar ke seluruh penjuru negeri ini. Kumpul di dalam satu tempat. Dan dari saya bilang, mulai dari sekarang adik-adik pantau-pantau kita di mana jalan untuk bangun. Karena kalau kita mau kontrak setiap tahun, kita pikir lagi soal biaya kan. Lebih baik sambil begini berpikir bagaimana kita kalaupun kita sudah ada membangun asrama di atas lahan kintal yang masih atas nama pribadi tidak boleh, karena besok nanti ke depan jadi masalah. Ya. Ingat, bangun asrama kintal yang masih melekat atas nama pribadi tidak boleh. Makanya tadi saya bilang, pantau lahan di mana ada, lihat juga bagaimana upayakan ada penggalangan dana atau apa dari senior-senior yang sudah tugas sekarang ketua kesehatan mungkin dari pemerintah terus sedikit-sedikit dapat di mana kita yakin bahwa itu tidak ada orang jual atas jual, kalian DP lah dari sekarang. Amin. Baru nanti cicil sampai kasih lunas, pelepasan adat, sertifikat dan semua surat-surat keselengkap. Dari situ sudah ada pelepasan adat sah, ya. Dibaca resmi dari secara terbuka. Terjadi transaksi pembelian tanah antara pihak pertama dan juga kepada pemilik pihak kedua atas nama ini, Yayasan Juari Torai dan saudara. Dalam waktu 1 minggu ke depan dikasih kesempatan bila ada yang keberatan. Kalau 1 minggu 2 minggu tidak ada keberatan, fix selesaikan. Amin. Begitu ya caranya. Uang itu uang lembaga, tapi dia klaim itu barang sampai tuanya sudah datang ke pribadi, itu tak boleh. Itu akan jadi bibit pemicu perkelahian di antara kalian sendiri. Catat hari saya bicarakan dengan. Tidak boleh ya. Jadi hari punya pertanyaan, bagaimana itu dia pelaksanaan. Tidak apa sini. Tuhan sayang yang ada tinggal yang orang ikut orang bantu-bantu. Sabar sambil bergumul. Tuhan sayang dengan sedikit apa. Usahakan cek di mana kita memang bebas. Tidak ada orang mau jual beli tanah sengketa ya dia bilang. Bayar saja. Buat perjanjian dengan pemilik. Kami cicil sampai sudah lunas Bapak tolong buat pelepasan. Pelepasan boleh dikali bisa ke pertanahan harus sertifikat. Tadi ada bilang bangun asrama dan bangun bersama dengan pemerintah daerah. Kalau dengan Bohem bisa, karena mayoritas ada di sana. Mau di mana? Kalau di dalam sini ada yang beberapa anak yang di mana? Kan lampirkan surat permohonan yang kalian belum pernah asal boleh ke besok ini sudah provinsi, persiapkan semua, siapa tahu bisa masuk. Amin. Jadi niat baik punya asrama ada, tapi tolong tidak bangun asrama di atas tanah yang masih atas nama pribadi, itu tidak boleh. Ini masalah. Ya, aset asrama bersama, tapi bangun di atas tanah atas nama pribadi itu masalah besok untuk ratusan tahun ke depan. Kamu mati juga kan keturunan akan berkelahi gara-gara itu. Tidak boleh. Itu dia punya cara supaya orang belajar dari kita mau bangun sesuatu, supaya punya asrama.
Itu seperti itu. Bagaimana caranya? Yang saya revisinya sedikit sepertinya. Mungkin untuk sementara masih tinggal seperti ini, sekretariat kalian harus tersebar. Kalau memang besok-besok ada cari tempat yang tapi memang adik-adik kalau kita bicara nilai kontrak rumah 1 tahun sudah berakhir ya. Dan kita tidak punya kekuatan dana seperti orang pada umumnya. Tapi sambil masih menyebar di orang ke rumah-rumah, tolong pikirkan untuk bagaimana punya quintal dulu. Kalau sudah ada quintal, tidak apa-apa. Bangun yang panggung yang sementara. Sambil nanti berbenah, kita tidak harus tunggu bagus 1 tahun kapal bawa bertahun baru nanti tuh tidak bisa berbenah. Ya, usahakan kita duluan ya. Untuk tadi ada laki-laki tadi, bagaimana kalian punya 3 program pendidikan berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, evaluasi kembali 3 program ini kayaknya berjalan bagus. Kira-kira apa yang jadi kebutuhan? Kita bisa tambah 1 program lagi kan? Sah-sah saja. Tapi saran kami 3 yang ada ini yang untuk bisa efektif jalan. Kegiatannya banyak. Untuk kerohanian apa saja? Sebut-sebut saja apa saja kerohanian.